Emerson Royal, bek kanan asal Brasil berusia 26 tahun. Saat ini bermain untuk AC Milan setelah bergabung dari Tottenham Hotspur pada Agustus tahun 2024 dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro. Baru-baru ini muncul laporan bahwa Fenerbahce tertarik untuk merekrut Emerson Royal dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian. Ketertarikan ini dipicu oleh kemungkinan kedatangan Kyle Walker ke AC Milan yang dapat mempengaruhi waktu bermain Emerson. Selain Fenerbahce, Fulham juga menunjukkan minat untuk merekrut Emerson Royal. Juventus telah menunjukkan minat untuk merekrut Lloyd Kelly, bek Newcastle United berusia 26 tahun, guna memperkuat lini pertahanan mereka setelah cedera ACL yang dialami Gleison Bremer. Kelly yang bergabung dengan Newcastle pada musim panas 2024, setelah meninggalkan Bournemouth, telah tampil dalam 13 pertandingan untuk The Magpies. Namun, dengan kembalinya Sven Botman dan munculnya Lewis Hall, peluang bermain Kelly menjadi terbatas. Meskipun Juventus telah mengajukan tawaran, Newcastle menolak pendekatan tersebut karena manajer Eddie Howe masih menginginkan Kelly dalam skuadnya. Sebelumnya, Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho juga menunjukkan minat pada Kelly. Namun tawaran mereka juga ditolak. Selain Kelly, Juventus juga mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini belakang mereka, termasuk Ben Chilwell dari Chelsea. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang tercapai antara Juventus dan Newcastle terkait transfer Kelly. Atalanta sedang mempertimbangkan untuk merekrut Julio Enciso, gelandang serang berusia 20 tahun asal Paraguay yang saat ini bermain untuk Brighton dan Hove Albion. Enciso bergabung dengan Brighton pada Juli tahun 2022 dan memiliki nilai pasar sekitar 22 juta euro. Menurut laporan dari TransferFeed, Atalanta telah mengajukan tawaran awal berupa peminjaman dengan opsi pembelian permanen dengan total nilai yang mirip dengan biaya yang dikeluarkan Brighton saat merekrut Enciso dari Libertad pada Juni tahun 2022. Namun, Brighton dikabarkan meminta sekitar 40 juta euro untuk transfer permanen, dan Atalanta sedang berupaya menegosiasikan angka tersebut. Langkah ini dianggap sebagai strategi Atalanta untuk mencari alternatif bagi Ademola Lookman. Mengingat kemungkinan kepergian Lookman pada akhir musim, merekrut pengganti lebih awal akan memberikan waktu bagi pemain baru untuk beradaptasi sebelum mengambil peran utama di musim berikutnya. Luis Guilherme, pemain muda Brasil berusia 18 tahun, bergabung dengan West Ham United dari Palmeiras pada Juni tahun 2024 dengan nilai transfer sekitar 25 juta sterlin. Namun, hingga Januari tahun 2025, ia hanya tampil selama 43 menit dalam 5 pertandingan Liga Premier tanpa menjadi starter. Minimnya waktu bermain membuat West Ham mempertimbangkan untuk menjual Guilherme guna mengumpulkan dana bagi perekrutan pemain baru, terutama setelah cedera yang menimpa beberapa penyerang utama mereka. Al Hilal, klub asal Arab Saudi yang diperkuat oleh Neymar, menunjukkan minat pada Guilherme dan telah melakukan kontak awal untuk mengetahui kondisi transfernya. Meskipun demikian, belum ada proposal resmi yang diajukan oleh Al Hilal. Jika transfer ini terrealisasi dengan nilai di atas 30 juta euro, Palmeiras berpotensi menerima keuntungan finansial. Hal ini dikarenakan adanya klausul yang memberikan Palmeiras 20% dari selisih nilai penjualan yang melebihi 30 juta euro. RB Leipzig sedang dalam proses akhir untuk merekrut Didier Gomis, pemain sayap kiri berusia 18 tahun dari sebelum Masehi. Ken Gomis, yang kontraknya dengan Ken akan berakhir pada musim panas 2025, telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 17 penampilan di Ligue 2 musim ini. Meskipun ada minat dari klub lain seperti AC Milan dan Aston Villa, RB Leipzig berada dalam posisi kuat untuk mengamankan tanda tangan Gomis. Transfer ini diharapkan akan selesai paling lambat pada musim panas 2025, dengan kemungkinan percepatan pada jendela transfer Januari ini.
Gomis telah tampil dalam 36 pertandingan untuk tim utama Caen, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Dia juga memiliki 6 caps untuk tim nasional U19 Prancis. RB Leipzig dikenal karena pengembangan pemain muda berbakat, dan Gomis diharapkan dapat mengikuti jejak pemain Prancis lainnya yang sukses di klub ini. Brentford sedang dalam tahap akhir untuk merekrut Michael Kayode, bek kanan berusia 20 tahun dari Fiorentina. Kayode, yang merupakan pemain tim nasional U21 Italia, dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Rabu. Kesepakatan ini berbentuk pinjaman dengan opsi pembelian permanen senilai 13,5 juta sterlin pada musim panas mendatang. Kedatangan Kayode diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Brentford, terutama setelah cedera hamstring yang dialami Aaron Hickey, yang diperkirakan absen hingga April. Selain itu, transfer ini juga membuka kemungkinan bagi Mats Roeselv untuk meninggalkan klub, dengan Wolfsburg menunjukkan minat untuk meminjamnya dengan opsi pembelian permanen. Di akhir musim, Michael Kayode memulai karir profesionalnya di Fiorentina dan berhasil menembus tim utama musim lalu. Penampilannya yang impresif menarik minat beberapa klub Premier League, termasuk Liverpool dan Tottenham, sebelum akhirnya Brentford berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrutnya. RB Leipzig menunjukkan minat yang signifikan terhadap Tyler Dibling, pemain sayap kanan berusia 18 tahun dari Southampton FC. Klub Bundesliga tersebut dikabarkan siap menawarkan 30 juta euro untuk mengamankan jasa Dibling. Namun, Southampton menilai pemain muda ini dengan harga yang lebih tinggi, mengingat kontraknya yang berlaku hingga ke 2027. Selain RB Leipzig, beberapa klub Premier League seperti Tottenham Hotspur dan Newcastle United juga tertarik pada Dibling. Meskipun demikian, Southampton bertekad mempertahankan talenta mudanya dan telah menawarkan perpanjangan kontrak untuk memastikan masa depannya. Bersama klub, Dibling telah tampil impresif musim ini, mencatatkan 4 gol dan 2 assist dalam 24 penampilan, serta melakukan debut untuk tim nasional U21 Inggris pada November tahun 2024. Saat ini, ia sedang dalam pemulihan dari cedera pergelangan kaki dan diharapkan kembali bermain dalam waktu dekat. Eintracht Frankfurt sedang mempertimbangkan El Yawahi, penyerang berusia 22 tahun dari Olympique Marseille, sebagai calon pengganti Oma Marmoush yang diperkirakan akan bergabung dengan Manchester City. Wahi baru saja bergabung dengan Marseille pada musim panas 2024 dari RC Lens dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Namun, Marseille enggan melepas Wahi dan dikabarkan hanya akan mempertimbangkan tawaran sekitar 30 juta euro. Selain Eintracht Frankfurt, West Ham United dan Bournemouth juga menunjukkan minat pada Wahi. Pada akhir Desember tahun 2024, muncul laporan mengenai kemungkinan pertukaran pemain antara AC Milan dan Juventus yang melibatkan Fikayo Tomori dan Nicolo Fagioli. Laporan ini pertama kali diangkat oleh Calciomercato.com dan kemudian dikutip oleh beberapa media lainnya. Menurut sumber tersebut, Juventus menunjukkan minat pada bek tengah AC Milan, Fikayo Tomori. Sementara AC Milan mempertimbangkan gelandang Juventus, Nicolo Fagioli, sebagai bagian dari kesepakatan. Pertukaran ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan kedua klub, dengan Juventus mencari penguatan di lini belakang dan AC Milan membutuhkan tambahan kreativitas di lini tengah. Abdoulaye Jumabah, bek tengah berusia 18 tahun asal Sierra Leone, telah memutuskan kontraknya dengan Real Valladolid setelah membayar klausul pelepasan sebesar 6 juta euro. Langkah ini dilakukan untuk bergabung dengan Manchester City. Real Valladolid menuduh Manchester City memberikan saran kepada Bah untuk mengambil tindakan tersebut, yang membuat klub Spanyol itu mempertimbangkan langkah hukum. Bah bergabung dengan Real Valladolid pada Agustus tahun 2024 dan melakukan debut La Liga pada September 2024. Menjadi pemain Sierra Leone pertama yang tampil di divisi teratas Spanyol setelah pemutusan kontrak.
Bah tidak hadir dalam sesi latihan, yang mendorong Real Valladolid mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pelanggaran komitmen kontrak oleh sang pemain. Sebelumnya, Manchester City telah mengajukan proposal untuk memulai negosiasi transfer permanen Bah. Namun kemudian pemain tersebut memilih untuk membayar klausul pelepasan dan mengakhiri kontraknya secara sepihak. Situasi ini telah menimbulkan ketegangan antara Real Valladolid dan Manchester City, dengan kemungkinan tindakan hukum yang akan diambil oleh klub Spanyol tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.